siang. Sebelumnya boleh Ibu memperkenalkan diri Ibu terlebih dahulu? Boleh. Saya Ibu Esteria Worusidepu. Apa yang kami pertanyaannya? Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Jadi kami dari tim observasi ingin mewawancarai Ibu mengenai pengembangan karir di dalam perusahaan. Untuk yang pertama itu, menurut Ibu, apa saja kunci utama untuk membangun karir yang sukses dalam perusahaan? Begini, di dalam suatu perusahaan itu kita sebagai karyawan dalam melaksanakan pekerjaan itu harus mampu ya beradaptasi, kolaborasi dalam suatu perusahaan itu, dan juga penting memakai di suatu perusahaan itu harus ada visi dan misinya. Perusahaan juga berkontribusi terbaik untuk mengembangkan karir pegawai mereka itu sesuai bidangnya masing-masing. Nah, jadi itulah singkatnya disampaikan tentang perusahaan BTN. Bagaimana strategi perusahaan dalam mendukung pengembangan karir karyawan, terutama di posisi strategis? Begini, kalau perusahaan BTN ini dia mempunyai program pelatihan pengembangan untuk meningkatkan kompetensi yang diberikan untuk pegawai yang akan rotasi agar karyawan itu mendapat pengalaman menuju jenjang yang lebih tinggi. Itulah salah satunya Ibu sampaikan. Oke Bu, sekarang lanjut pertanyaan yang ketiga. Oke, ya. Jadi menurut Ibu apa tantangan terbesar yang biasanya dihadapi seseorang saat ingin berkembang ke jenjang karir yang lebih tinggi? Oh, itu pasti ada persaingan. Ya, persaingan itu secara sehat. Ya, sehat dengan rekan kerja, terutama mampu menunjukkan kemampuan yang lebih bagus, atau karyawan itu harus unggul dalam melaksanakan pekerjaannya di perusahaan tersebut. Itu yang disampaikan singkat aja. Jadi yang pertanyaan keempat itu, seberapa penting sih Bu peran pelatihan dan mentoring dalam pengembangan karir karyawan di sini? Oh gini, kalau untuk pelatihan, monitoring itu sangat penting. Kenapa? Untuk meningkatkan, ya kan, hard skill dan soft skill itu ada dua, itu berbeda ya Nak ya. Kalau dia hard skill itu kemampuan karyawan melalui pelatihan dan pendidikan. Oke. Kalau soft skill itu kemampuan pribadi seseorang dengan cara praktek dan banyak diskusi. Ini seperti hard skill dan soft skill ini untuk apa ya, kompetensi mereka itu harus berkaitan berdua. Harus jenjangnya sejalan. Tidak boleh kita hard skill aja atau soft skill aja, harus dua-dua karena ini ada kaitannya ya, untuk di perusahaan itu untuk jenjang yang lebih bagus. Itu yang disampaikan. Baik Bu, untuk pertanyaan yang kelima yaitu apa tips utama bagi Anda bagi generasi muda yang sedang mempersiapkan diri untuk masuk ke dunia kerja atau dunia profesional? Jadi gini, untuk suatu perusahaan, di suatu perusahaan itu selalu mengadakan pelatihan-pelatihan ya. Pelatihan-pelatihan itu kesempatan untuk
pegawai-pegawai itu untuk rotasi. Rotasi itu pindah dari tempat ini ke tempat ini, tempat ini. Tujuannya untuk apa? Untuk menambah pengalaman pekerjaan mereka. Tapi ada syaratnya, dengan jujur dalam mempertahankan kesempatan yang diberikan kepada mereka. Itulah saya sampaikan. Ya, harus ada kesempatan. Tapi dalam melaksanakan penyediaan pelatihan yang disiapkan itu harus kita bekerja dengan jujur, ya, dan harus memahami segala pengetahuan yang diberikan kepada kita. Nah, itu yang saya sampaikan. Oke, ada lagi? Intinya harus mempunyai integritas. Ya, integritas. Jadi kalau Diana itu, kalau kita bilang integritas itu komitmen ya, sifatnya seseorang yang selalu jujur, ya, selalu jujur dan selalu konsisten dalam mempertahankan prinsip dalam pekerjaannya. Itulah dia. Oke? Udah cukup Ibu. Terima kasih atas jawabannya. Sangat membantu kami untuk bahan tugas kami. Kalau begitu, selamat siang Ibu. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama nak ya. Terima kasih, Bu.